Video ini khusus untuk yang punya otak. Yang tidak punya otak skip saja. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Vicky Rido. Seperti biasa, kita akan buat video reaction lagi soal sepak bola Indonesia. Dan seperti apa videonya? Tanpa lama-lama, tanpa basa-basi nanti kalian bosan. Let's go, kita simak sama-sama. Nampaknya timnas Indonesia bawah 17 tahun menang guys, menanggung kekalahan di dalam aksi persahabatan guys dengan China. Bukankah bawah 17 ni dah menembusi Piala Dunia dengan China guys? 7-0. Apa cerita korang ni? Aduh. Jadi kepada kenau-kenau harap bertabahlah ya. Itu biasalah, menang kalah tu perkara biasa. Betul tak? Apa lagi guys? Kalah. Ompong. Dia lupa dia punya negara kena bantai 11-0 dari Kroasia waktu itu. 11-0 gitu kan. Kita lawan Cina ini laga persahabatan. Jadi mau kalah 100-0 pun sebenarnya tidak masalah. Karena kalau kita mau lihat timnas U17 yang sekarang ini kebanyakan diisi pemain-pemain yang kalau boleh dibilang masih baru lah. Jadi wajar belum ada chemistry gitu kan. Ini uji coba, ngapain gitu kan. Nah mereka punya U17 si Malaides ini tuh bahkan tidak lolos sampai Piala Dunia. Piala Asia pun mereka jadi bulan-bulanan itu. Jadi mau di futsal juga hancur, sepak bola juga hancur. Tapi senang sekali mereka tertawakan kita punya timnas begitu, yang secara prestasi lebih bagus dari mereka gitu kan. Kita futsal sampai juara 2. Ya bayangkan itu juara 2, runner up. Peringkat 2 Asia, mereka ya sudah. Bayangkan 12 gol itu kebobolan. Hanya bukan 12, 17 bro. 17 kebobolan dan hanya 2 memasukkan. Itu timnas atau Tarkam itu. Iya kan? Sekarang mereka punya U17. Mereka punya U17 ini sampai di mana sih? Tidak kemana-mana. Kita punya timnas sampai round 4. Tapi sudahlah, kita tidak mau bicara itu. Kalau dia mau bandingkan dan mengolok-ngolok kita punya timnas, oh beda ceritanya. Kalau kita 7-0, mereka 11-0 waktu itu. Ya, 11-0. Meski kalah, futsal Indonesia sudah bikin bangga. Ya, Lawan betul. raja terakhir Iran, kita sanggup menahan sampai adu penalti. Di atas kertas Iran jauh lebih superior dengan 13 kali juara dalam 17 tahun terakhir. Yes. Sementara Indonesia masuk semifinal aja baru tahun ini. Iran sempat mencetak gol cepat, tapi kemudian masuknya Reza langsung bawa perubahan dengan mencetak gol penyama. Israel mencetak 2 gol cepat buat Indonesia balik unggul 3-1. Iran sempat mencetak gol kedua tapi dianulir karena bola lebih dulu keluar lapangan. Mereka benar-benar mencetak gol kedua lewat skema bola mati. Sial, Iran menyamakan lagi-lagi lewat bola mati. Untungnya Samuel Eko mencetak gol keempat, tapi power play Iran di 3 menit akhir membuahkan gol keempat. Tambahan waktu diberikan dan di sana Israel mencetak gol ketiganya, tapi Iran lagi-lagi menyamakan. Skor 5-5 dan terjadilah adu penalti. Di sudden death tembakan Israel melenceng, Indonesia kalah. 2024 juara ASEAN, 2025 juara SEA Games, 2026 peringkat 2 Asia, futsal Indonesia sedang memasak. Yes, betul sekali. Kita untuk futsal ini 3 tahun terakhir saya pikir konsisten lah. Kita sampai ada di final Piala Asia, kemudian 2024 sampai 2025 kita juara SEA Games dan AFF. Jadi saya pikir ya keren lah kita punya timnas futsal ini. Semoga kedepannya kita punya timnas futsal ini lebih bagus lagi. Dan ya kita harap mereka bisa masuk Piala Dunia tuh. Kan keren kalau masuk Piala Dunia itu kan. Keren sekali gitu kan. Nanti tetangga tambah iri tuh. Tetangga yang jersinya kuning itu iri sekali lihat kita itu. Hector Souto, pencetak prestasi yang rendah hati. Ini dia Hector Souto di balik gayanya futsal Indonesia. Juara AFF, medali emas SEA Games dan final Piala Asia 2026. Sudah lebih dari cukup untuk meyakinkan pecinta futsal tertunduk kagum atas apa yang ia lakukan. Kemenangan atas Jepang dan Vietnam yang secara peringkat di atas Garuda bukan kebetulan semata, melainkan bagaimana Souto benar-benar bisa mentransfer apa yang ia inginkan kepada anak buahnya. Menurut Kapten Timnas Futsal Indonesia, Iqbal Iskandar, jika Souto tidak melihat hasil, sang pelatih hanya melihat bagaimana anak-anaknya tampil bagus sesuai arahannya. Pelatih asal Spanyol itu terkenal fokus pada detail permainan dibanding hasil semata. Souto tak segan-segan untuk mengkritik pemainnya dikala meraih kemenangan, namun ia juga tak lupa memuji habis-habisan pasukannya. Contohnya, setelah kemenangan melawan Jepang di semifinal, ia menuturkan jika dirinya muak ketika dicap sebagai pencipta sejarah. Ia menambahkan jika label itu harus diberikan kepada para pemain, bukan dirinya. Ya, dia sebagai pelatih
Dia juga mencetak sejarah, tapi dia tidak mau disebut begitu. Dia mau tuh semua pemain, pelatih, orang-orang yang bertanggung jawab di situ ya, mereka semua menciptakan sejarah. Saya sih setuju gitu kan. Cuma begini, ada yang kita takutkan teman-teman. Ya pasti teman-teman sudah tahu juga lah. Jangan sampai kejadian Sintayong itu terjadi sama Souto nih. Apalagi ya kita gagal gitu kan juara Piala Asia. Jangan sampailah tiba-tiba kita dengar berita Hector Souto dipecat karena alasan yang tidak jelas. Janganlah seperti itu. Biarkan dulu Hector Souto ini menangani timnas futsal kita. Kita mau lihat sampai sejauh mana sih ya kan timnas kita ini. Apakah hanya di level Asia saja atau kita bersaing di level dunia? Ya kita lihat sajalah di bawah Hector Souto ini kita punya timnas akan sampai di mana. Tapi saya yakin di bawahnya Hector Souto ini kita punya timnas pasti lebih bagus lah. Intinya jangan dipecat, jangan ada yang ganggu gugat, cuma itu sebenarnya. Pelatih timnas futsal Indonesia menangis saat lagu Tanah Airku berkumandang. Keberhasilan timnas futsal Indonesia menembus partai final Piala Asia untuk pertama kalinya menjadi momen yang membanggakan bagi semua pihak. Suasana haru pun tak terhindarkan. Bahkan pelatih Hector Souto terlihat meneteskan air mata saat lagu Tanah Airku berkumandang usai pertandingan. Di bawah arahan pelatih asal Spanyol tersebut, timnas futsal Indonesia mencatat berbagai pencapaian bersejarah. Prosesnya tentu tidak instan, dibutuhkan kerja keras, konsistensi, dan perjuangan panjang hingga akhirnya mampu mencapai titik ini. Pada partai final, timnas futsal Indonesia dijadwalkan menghadapi Iran pada Sabtu 7 Februari pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Sayang sekali, sayang seribu sayang kita belum bisa mengalahkan Iran. Sayang. Ya seandainya kita bisa mengalahkan Iran dan kita menjadi juara Piala Asia Futsal, oh ceritanya berbeda bos. Ceritanya tuh sangat-sangat berbeda. Tapi kita tetap bangga, kita tetap ya kasih tepuk tangan yang meriah, kita kasih jempol. Sebanyak-banyaknya 2 jempol untuk pemain-pemain timnas futsal kita. Sampai semifinal saja sebenarnya sudah luar biasa itu sebenarnya. Tapi ya alhamdulillah, syukur puji Tuhan mereka sampai ke final. Dan di final kita lawan raja terakhir. Kalah tidak masalah. Kalah tidak masalah. Mungkin kecewa iya, tapi tetap membanggakan. Tetap membanggakan karena sampai di final itu sudah luar biasa. Apalagi baru pertama kali masuk final dan bisa cetak 5 gol. 5 gol. Bayangkan 5 gol ke gawangnya Iran. Keren. Timnas futsal Indonesia memang menang 5-3 mengalahkan Jepang. Tapi kok gue dak-dikduk ya? Tuh nanti pelatih Hector Souto nggak dipecat kan? Bukannya apa-apa. Selama ini di sepak bola, timnas Indonesia selalu dikecewakan oleh Jepang. Dan sekarang disembuhkan oleh futsal. Ini jelas karena Indonesia tembus pertama kali dalam sejarah mengalahkan Jepang yang mempunyai 4 kali juara Asia. Tonton pertandingan final futsal Indonesia versus Iran, tape di bio ya. Gimana enggak? Dilihat dari pertandingan udah dikasih 3-2 malah minta 5-3. Ini nyesek buat pelatih Jepang Kensuke. Serasa dihabisi oleh monster ciptaannya sendiri. Dan besoknya Indo akan melawan raja terakhir yaitu Iran dengan 13 gelar juara Asia. Kalaupun Indo menang nih, semoga aja nggak ada anomali ya yang mecat pelatih dan digantikan Patrick Kluivert. Santai bang, santai. Tidak mungkin dipecat, ini pelatih bagus ini. Tapi maaf Coach Kensuke, ini kau lawan King Indo. Jadi maaf ya untuk Jepang dan untuk Iran, kita akan bantai kalian nanti di pertemuan berikutnya. Piala Asia berikutnya kalian habis. Kan kita bantai kalian habis-habisan. Kalau sekarang 5 nanti 10-5 nanti. Selesai kalian habis. Tunggu saja Iran. Senjata makan tuan. Coach Kensuke Takahashi baru saja merasakan keganasan monster yang ia bangun sendiri. Di semifinal Piala Asia Futsal 2026, timnas Indonesia secara mengejutkan membungkam Jepang 5-3. Uniknya, Jepang dilatih oleh Kensuke, sosok yang pernah membangun fondasi futsal Indonesia pada 2018 silam. Pilar utama Indonesia seperti Dewa Rizky dan Rizky Xavier adalah orbitan Kensuke saat di timnas U20 dulu. Kini anak-anak asuhnya itu justru yang menghentikan langkah sang guru untuk ke final. Gimana menurut kalian? Apakah ini bukti regenerasi? Maaf guru, murid lagi gacor, murid lagi keren sekarang, lagi gacor lah, mengalahkan gurunya sendiri. Dijamin bikin geleng kepala, ini keunggulan Hector Souto yang jarang diketahui. Pak Hector ternyata sosok yang detail. Hal ini diungkapkan langsung oleh Kapten Timnas Futsal yakni Muhammad Iqbal. Il Capitanonya Futsal Indonesia ini ngomong kalau Coach Souto adalah sosok yang sangat rinci dalam menganalisa permainan lawan. Sampai-sampai detil terkecil dari kebiasaan pemain lawan yang bakal
diturunkan pun dia tahu. Semisal nih ya, flank atau pivot lawan dominan pakai kaki kanan atau kiri pun beliau bisa tahu loh. Nah, hal inilah yang membuat para pemain Indonesia merasa beruntung karena sudah paham titik lemah lawan yang bakal dihadapi. Dan bukan gak mungkin kalau timnas futsal Indonesia bisa memberi kejutan dengan menjinakkan Iran di partai puncak Piala Asia 2026. Persiapan sebelum pertandingan itu benar-benar rinci banget. Bahkan sampai kaki kanan, kaki kiri si musuhnya dia tahu. Udah gitu kakinya kalau yang kiri biasanya diwarnain merah. Biar kita tahu, soalnya itu benar-benar ngaruh banget bang. Cara kita ntar ngehadapin si lawannya itu gimana di lapangan itu ngaruh berdasarkan kaki terkuat. Dan itu Hector tuh sampai sebegitu. Keren loh. Gila nih pelatih gitu kan. Maksudnya sampai sedetil itu begitu kan. Mana ada pelatih lain seperti dia ini? Iya kan? Nah ini kalau kita sampai pecat ini pelatih, aduh, tidak tahu dunia futsal seperti apa. Jangan kejadian di sepak bola terjadi juga di futsal. Kita tidak mau. Kita masih mau lihat Hector Souto ini ada di timnas Indonesia. Cuma itu ya permintaannya kita untuk Pak Ketum. Apalagi futsal sekarang ada di bawah naungannya PSSI. Jadi tolong untuk para ketua umumnya, siapapun itu orang-orang yang ada di dalam sana yang berkepentingan dengan futsal, please tolong jangan pecat ya Hector Souto, karena kita masih mau lihat cara dia meramu timnas Indonesia futsal untuk bisa lebih bagus lagi lah. Jangan ya, jangan, please. Iran punya kutukan lawan pelatih Spanyol, Indonesia diuntungkan. Hector Souto optimis, Iran sering kalah dari pelatih Spanyol seperti Jose Maria Pulpis yang bawa Thailand kalahkan Iran 5-4 semifinal 2012 dan Miguel Rodrigo yang melatih Jepang menyingkirkan Iran lewat penalti 2014. Kini Indonesia siap manfaatkan kutukan itu. Malam nanti sejarah bisa tercipta di Indonesia. Sayang sekali, hampir saja kutukan itu terjadi gitu kan. Hampir saja kutukan itu menjadi nyata. Cuma sayang itu tidak berlaku di Indonesia. Sayang sekali ya, walaupun kalah, sekali lagi kita tetap bangga, sangat-sangat bangga. Keren, sangat-sangat keren. Timnas Futsal Indonesia akan bertanding di final Piala Asia Futsal 2026 melawan Iran setelah mengalahkan Jepang 5-3 di semifinal. Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Indonesia di semifinal turnamen ini, mengakhiri dominasi Jepang yang telah 4 kali juara. Pelatih Hector Souto menekankan pentingnya pemulihan fisik pemain menjelang final yang dijadwalkan pada 7 Februari 2026 pukul 19.00 WIB di Indonesia Arena, Jakarta. Ia mengingatkan para pemain untuk menjaga nutrisi dan istirahat agar siap menghadapi tantangan berat dari Iran, tim dengan tradisi futsal kuat di Asia. Keren sih kita punya pemain itu, kelihatan sekali begitu. Mereka tuh ngotot tidak mau kalah, dan bahkan bayangkan loh, itu 5 gol ke gawang Iran, dan Iran sempat tertinggal di babak pertama. Ya saya pikir ya selesai gitu kan. Cuma ini futsal, ya ceritanya berbeda. Dan mereka memanfaatkan power play, akhirnya ya mereka bisa menyamakan kedudukan dan adu penalti, dan kita harus mengakui kita kalah terhormat ya. Walaupun ada dari Malaysia bilang kalah ya kalah saja gitu kan. Mau kalah terhormat ke kalah memalukan ya kalah saja. Ya menurut kalian seperti itu. Menurut kita timnas yang kita cintai ini kalah terhormat. Kalah rasa menang gitu. Guys, Indonesia malah ke final guys. Futsal Asia guys. Lama terror lah. Jadi diorang separuh akhir dengan Jepun guys. Diorang berjaya menang guys. 6-0. Ini yang Piala Dunia. Itu diorang kalah. Sorry silap. Jadi yang ni guys, diorang menang 5-3 padahal Jepun dah leading. Lama bapak terror lah. Jadi guys, diorang malah ke final dengan Iran guys. Kali ini mesti epicnya lagi ni guys. Betul tak? Okay guys, adios. Malaysia macam mana ceritanya? Tak ada pun ceritanya. Iran bantai berapa? 4-1 kalau tidak salah. Kemudian Afghanistan 7-1. 7-0. Oh, Arab Saudi 6-1. Gila sih. Itu lawan Tarkam itu, makanya kebobolannya begitu banyak gitu. Tapi dia tidak bahas begitu kan. Dia tidak mau bahas dia punya timnas. Dia sibuk sekali bahas kita punya timnas itu. Benar-benar gentleman. Ya apa ini? Asosiasi Sepak Bola Malaysia, FIM, resmi mengumumkan bahwa seluruh anggota Komite Eksekutif periode 2025 sampai 2029 mengundurkan diri secara kolektif dan sukarela. Bukan karena paksaan, bukan karena tekanan hukum, tapi karena kesadaran akan tanggung jawab moral sebagai pengurus sepak bola nasional.
Keputusan ini diambil secara bulat. Alasannya jelas, demi organisasi, bukan demi kursi. Sebuah langkah yang jarang kita lihat di sepak bola Asia Tenggara. Tenang, terhormat, dan berprinsip. Di saat publik menyoroti kinerja federasi, FAM memilih satu jalan, mundur dengan kepala tegak. Sekarang pertanyaannya, kalau begitu, siapa federasi terbaik di ASEAN sebenarnya? Federasi terbaik di ASEAN ya kita tidak tahu lah. Tapi yang pasti Malaysia itu punya skandal mereka, ya. Mereka itu skandalnya 7 pemain naturalisasi ilegal. Mereka pakai pemain-pemain ilegal untuk memperkuat timnas mereka. Jadi ya supaya mereka jangan malu, ya mereka harus mundur. Ya kan, kalau tidak mau dipenjara, tidak mau malu ya harus mundur memang. Harus tegakkan kepala mundur. Ya kalau tidak mundur ya tidak tahu malu berarti kan. Ya semoga di sepak bola kita, sepak bola ya, maksudnya federasi sepak bola kita tidak ada yang seperti itu. Dan semua harus tetap ya pada jalurnya yang kita harapkan memang seperti itu. Jangan sampai ada hal-hal yang akhirnya nanti kita lihat, oh ternyata kita punya federasi seperti ini ya, kita tidak mau seperti itu teman-teman. Ya semoga lah, kita berharap, kita berdoa semoga federasi kita tetap lurus, tidak ada yang neko-neko, dan sepak bola sama cabang-cabang olahraga yang lain bisa lebih bagus lagi, bisa berprestasi dan membanggakan Indonesia. Kita sebagai supporter, pendukung, warga Indonesia tentunya sangat-sangat bangga. Oke? Terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir, dan kalau kalian punya kritik dan saran silahkan tulis kolom komentar. Terima kasih banyak sudah nonton, dan ya sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you bro.